Jangan lupa subscribe ya kak. Biar saya semangat upload videonya. Pemimpin Fei dikalahkan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa pemimpin Ye Fei dikalahkan? Senyum dangkal Xiao Yan sepertinya mengatakan bahwa pemimpinmu sudah mati. Xiao Shao. Diselesaikan dengan begitu cepat. Xiao Zhan terkejut. Pada saat ini, wajahnya sudah dicat. Meskipun dia ingin datang, Xiao Zhan tetaplah yang paling menderita. Karena serangan melolong. Jarang untuk menghindari banyak serangan. Menggunakan daging untuk memblokir. Dan kemudian menemukan kesempatan untuk melawan. Gaya permainan ini membuatnya menderita setiap pertempuran. Namun, metode pertarungan melolong ini jelas disengaja baginya. Garis keturunannya seperti ini. Semakin ia menderita, semakin banyak kemajuan yang signifikan. Xiao Yan mengangguk. Lalu melihat kengerian klan bulan jahat. Dan berkata, cepat dan selesaikan. Kami tidak punya banyak waktu. Jangan buang waktu dengan mereka. Melihat penampilan Xiao Yan, semua orang di klan bulan jahat hampir bergumam dalam hati mereka. Mereka tiba-tiba menarik keluar dari dingin. Di hutan gelap. Untuk waktu yang lama, sosok Ye Fei tidak muncul. Dan rasa takut secara bertahap menutupi klan bulan jahat. Xiao Yan tidak punya simpati. Dan wajahnya masih dingin. Jika mereka dikalahkan hari ini, apakah tim bulan jahat akan membiarkan mereka pergi? Jawabannya jelas. Tidak mungkin. Xiao Yan menembak dengan arogan. Tiba-tiba, ada teriakan di hutan gelap. Dan setelah jeritan, api dimatikan. Tim bulan jahat, semua terbunuh. Bahkan tanpa Ye Fei, tim Evil Moon tidak bisa kehilangan begitu cepat. Hanya karena kematian Ye Fei hati tentara mereka dikalahkan, yang menyebabkan kekalahan cepat mereka. Yah, ayo cepat ke Gulingkuan. Xiao Yan melambaikan tangannya. Semua orang mengangguk. Dan semua terbang ke lingkuan kuno 6 warna. Pada saat ini, Xiao Yan sudah duduk di lingkuan kuno 6 warna. Keluar dari situ. Pada saat ini, Xiao Yan masih berdiri di samping Xiao Zhan, yang berteriak. Ah! Seluruh hutan gelap tampaknya terguncang oleh hantu-hantu yang seperti wanita. Itu juga membuat semua orang takut. Xiao Shao. Kamu. Xiao Zhan melirik Xiao Yan di sebelahnya. Dalam pandangan ini, Xiao Yan berdiri di sampingnya dan Xiao Yan yang duduk di lingkuan kuno menghadap Xiao Zhan. Senyum aneh muncul. Mata Xiao Zhan tiba-tiba terbuka dengan ketakutan. Dan dia melangkah mundur beberapa langkah. Memandangi dua Xiao Yan dengan tatapan ngeri, seolah melihat hantu. Pada saat ini, Xiao Yan, yang duduk di lingkuan kuno, tersenyum lembut dan melambaikan tangan. Dan avatar yang berdiri berubah menjadi bintang, dan menghilang. Xiao Shao, bagaimana situasinya? Xiao Zhan berteriak dengan heran. Dan semua orang tampak sangat terkejut. Karena dalam pertempuran baru-baru ini, Xiao Yan, yang hilang. Metode pertarungannya persis sama dengan Xiao Yan. Tidak mungkin gambar sisa untuk melakukannya. Keterampilan bertarung yang diambil dari tangan Ye Fei adalah hal yang sangat bagus, kata Xiao Yan sambil sedikit tersenyum. Xiao Zhan masih takut pada saat ini, seperti anak rusa yang ketakutan. Pada saat ini, Qianning datang dan menepuk punggung Xiao Zhan dengan lembut, seperti membujuk bayi. Nan Erming memutar matanya. Aku berkata Xiao, bisakah kamu sedikit dewasa? Apakah ada keributan seperti itu? Nan Erming berkata dengan marah. Xiao Zhan bersandar di bahu Qianning yang rapuh. Wajahnya hampir bersedih tanpa menangis. Nan Erming dihancurkan. Dan segera mengabaikan pertempuran melolong. Dan langsung menuju ke musim semi kuno 6 warna. Xiao Shao, kamu benar-benar membencinya dan menakuti bayinya. Xiao Zhan mengucapkan kemarahan yang memalukan. Seperti ini, Xiao Zhan dibuat. Belum lagi betapa menjijikkannya itu. Xiao Zhan, apakah kamu ingin dipukuli lagi? Xiao Yan menatap Xiao Zhan dengan dingin. Menatap tatapan Xiao Zhan, Xiao Yan akhirnya tidak tahan lagi. Ketika Xiao Zhan melihat ekspresi Xiao Yan, dia langsung tersenyum. Dan Fantian bergegas ke lingkuan kuno 6 warna. Dan Qianning tertawa dan bersembunyi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pada akhirnya, ada senyum di sudut mulutnya. Dan humor perang yang berteriak meredakan suasana pertempuran yang tegang baru-baru ini.
Kali ini, seharusnya bisa menerobos ke almarhum Samsung. Xiao Yan perlahan-lahan menutup matanya. Lingkuan kuno 6 warna lebih kuat dari 5 warna. Dan kali ini hanya tim dari mereka yang diserap. Sehingga semua orang bisa mendapatkan perbaikan yang signifikan. Lingkaran mata air kuno 6 warna masih melekat di tubuh orang-orang. Dan kekuatan mereka terus meningkat. Pada saat ini, ada semakin banyak tim memasuki dinding dalam. Area dinding dalam tidak selebar dinding luar. Xiao Yan sudah menjadi tim tercepat. Setelah itu, sebagian besar lingkuan kuno di dinding dalam juga cepat. Pekerjaan. Pada saat yang sama, tim pria dan wanita sudah bergegas keluar dari hutan gelap di bawah Tong Tianzu dan berdiri di bawah Tong Tianzu. Kepala orang itu telah mengeringkan darah di wajahnya, darah di matanya, dan tubuhnya ternoda oleh atmosfer berdarah yang kuat. Bahkan rambutnya digumpalkan oleh darah. Seperti iblis yang keluar dari neraka Shuro. Melihat Tong Tianzu, wajah sosok itu tiba-tiba tertawa. Melirik ke sekeliling dan tidak ada seorang pun. Hanya tim mereka yang lebih dulu. Dan tim ini, bukan yang lain, adalah Dewa Aliansi Pejuang No. 1. Ye Jiang yang tertawa terbahak-bahak. Dan fluktuasi yang berasal darinya tidak sekuat sebelumnya. Ini masih satu langkah. Aku akan menerobos para petarung bintang 6. Aku ingin melihat apa yang tim tak kenal takut akan bertarung melawanku. Seringai di wajah Ye Jiang semakin kuat. Dan Jiang Ya di belakangnya juga dengan wajah muram. Dia tidak memiliki banyak ekspresi. Tetapi pada saat ini dia sepertinya bisa merasakan bahwa saat balas dendam semakin dekat dan dekat. Tim God of War tiba di Tong Tianzu pertama. Memenggal dan membunuh 1000 orang. Peringkat pertama dalam poin. Menang, dan Dongfu pertama. Pada saat yang sama, di atas langit, suara Shen perlahan-lahan turun. Seberkas cahaya langsung dari langit, menutupi Ye Jiang dan yang lainnya. Dan tokoh-tokoh semua orang kemudian muncul di gua pertama Tong Tianzu. Di dalam gua, aura itu melayang, dan aliran mata air muncul di depan semua orang. Halo mengalir. Itu adalah air mancur kuno 9 warna. Seluruh ilusi. Satu-satunya lingkuan kuno 9 warna. Haha, Tuhan membantu saya juga. Tuhan membantu saya juga. Ye Jiang pertama-tama ragu-ragu. Dan kemudian, ekstasi muncul di wajahnya. Memenuhi seluruh Dongfu. Tampaknya Ye Jiang tidak pernah berpikir bahwa rumah gua pertama akan dihargai dengan lingkuan kuno 9 warna. Seolah-olah telah diatur dalam meditasi baginya untuk memasuki peringkat 6 bintang. Kelima bintang dapat disebut abadi. Bahkan jika jiwa dihancurkan, itu bisa menjadi reinkarnasi. Tetapi tidak ada ingatan akan kehidupan. Tetapi selama kekuatannya dapat dipulihkan, Anda dapat menemukan memori dari kehidupan sebelumnya. Dalam arti, itu sama dengan kesempatan untuk dilahirkan kembali. 6 bintang adalah rintangan. Setelah menerobos ke 6 bintang melawan dewa, itu akan memasuki jajaran Shen pertempuran. Ketika ada 6 bintang di tubuh, sumber keabadian, kekuatan juga meningkat secara mengesankan lebih dari satu tingkat. Ketika Lao Su memasuki Six Star Fighter, yaitu tim yang tak kenal takut, atau kuil kuno, Lao Su harus menjalankannya sampai mati. Ye Jiang tertawa liar. Ekspresinya menjadi semakin keras kepala. Matanya menjadi semakin bersemangat. Bayangkan bahwa Xiao Yan dihancurkan sampai mati olehnya. Lingkuan kuno Jiuxi hampir merupakan sumber daya terkuat dalam ilusi. Tetapi Ye Jiang tidak segera melompat ke lingkuan kuno Jiuxi. Tetapi berdiri di mulut Dongfu. Melihat seluruh hutan gelap, wajahnya ada seringai. Aku berkata, dalam ilusi ini, aku akan membunuh tim yang tak kenal takut dengan ini. Jiuxi kuno lingkuan tidak akan terburu-buru untuk menyerap. Pikirkan tentang hal itu. Mereka tidak harus menunggu lama. Mereka akan tiba. Ye Jiang melihatnya dari kejauhan gelap tak berujung hutan. Niat membunuh di matanya bahkan lebih berkedip. Semua orang secara alami harus mematuhi Ye Jiang dan harus duduk dan menunggu dengan tenang. Karena Ye Jiang tidak tahu berapa lama untuk memasuki lingkuan kuno 9 warna kali ini. Dia tidak ingin tim yang tak kenal takut itu tiba di sini dengan aman. Apalagi membiarkan tim yang tak kenal takut menyerap pegas roh kuno di gua. Ye Jiang sudah memutuskan hatinya saat ini. Dalam hal apapun, dia juga akan membunuh tim yang tak kenal takut dan menolak untuk berhenti.
Ayo, anakku. Di hutan yang gelap, cahaya dari mata air kuno 6 warna secara bertahap memudar. Dan sumber energi yang kuat telah diserap oleh semua orang di tim yang tak kenal takut. Tubuh Xiao Yan meledak ke nafas akhir dari Samsung Fighting Fairy. Jelas, dia menerobos lagi. Kecepatan kemajuan ini dapat digambarkan sebagai sangat menakutkan. Dan semua orang tidak lemah. Mereka semua telah dipromosikan. Ding Yue menerobos ke tahap akhir dari pejuang 2 bintang. Dan Long Yu menerobos ke tingkat tengah dari pejuang 2 bintang. Guntur melayang di atas langit. 2 bintang abadi Naga Sitian ada di sini. Setelah pertempuran sengit, Naga Sitian juga sedikit malu. Tetapi dengan kekuatan fisik yang kuat dari keluarga naga, itu juga aman. Dia juga menerobos ke level 2 bintang. Pada saat ini, tim yang tak kenal takut memiliki 3 bintang 2. Nan Erming, King Muer, Bayangan Ungu, Badai, Xiao Xiao. Semua mencapai tengah bintang. Zenni, Langtian, Qianing, Huo Honger, bersih dan bebas debu. Dan kekuatannya juga telah mencapai tahap akhir dari Kaisar Jiuxing. Jika ada cukup banyak lingkuan kuno, semua anggota tim yang tak kenal takut akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke Dosian. Kekuatan tempur tim yang tak kenal takut secara alami akan sangat ditingkatkan. Xiao Yan membuka matanya terlebih dahulu. Latihannya berakhir terlebih dahulu. Tetapi setelah membuka matanya, Xiao Yan menyadari bahwa ada rasa dingin pada lingkuan kuno ini. Xiao Yan sedikit mengernyit dan menarik napas dalam-dalam. Secara langsung terendam di lingkuan kuno. Air jernih memenuhi telinga. Dan segala sesuatu di sekitarnya hening. Hanya suara air yang mengalir. Lingkuan kuno ini tidak dalam. Tetapi ada lebih dari selusin meter. Xiao Yan segera mencapai bagian bawah musim semi. Tetapi mata Xiao Yan sedikit menyipit. Di bawah mata air, sebenarnya ada cermin. Dan di bawah cermin itu, ada sungai. Tetapi sungai ini, bukan mata air yang mengalir. Tetapi darah. Dapat melihat mayat membusuk di dalamnya. Dan di sungai itu, ada aliran gas yang terus-menerus mengalir ke mata air. Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat pemandangan itu. Tetapi dia juga mengerti dengan jelas mengapa ada mata air purba dalam ilusi ini. Pasokan sumber daya. Ternyata gas sumber yang kaya dari gulingkuan semuanya ditransformasikan oleh mayat. Semua mayat yang mati dalam ilusi kemudian ditelan. Gas sumber abadi yang terkandung dalam kehidupan mereka juga terurai. Berubah menjadi lingkuan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Setelah orang-orang ini mati dalam pertempuran, mereka berubah menjadi sumber daya. Dan sumber gas yang membusuk menjadi sumber spiritual kuno bagi orang untuk menyerap. Seperti reinkarnasi. Semua yang Anda berikan kepada Anda selama hidup Anda. Setelah kematian, bagian energi ini juga akan diubah untuk menyediakan orang yang lebih kuat. Xiao Yan segera mengerti bahwa asal mula lingkuan kuno yang kaya dalam ilusi ini agak kejam ketika diingat. Tetapi dunia ini selalu seperti ini. Siklus hidup dan mati adalah surga. Setelah Xiao Yan memperhatikan sebentar, dia muncul kembali di atas mata air. Dan semua orang terbangun satu demi satu. Yah, kita tidak jauh dari Tong Tianzu. Seseorang pasti datang lebih dulu. Dan kita harus mempercepat. Meskipun kita tidak ingin menjadi yang pertama, kita tidak boleh terlalu terbelakang. Mungkin di dalam gua, ada hadiah besar menunggu kami. Petik 2. Menunggu semua orang untuk menyerap. Tim yang tak kenal takut juga sedikit memperbaiki. Siap untuk pergi. Sedikit mengangkat kepala mereka. Adalah untuk dapat melihat melalui celah di antara pohon-pohon raksasa. Bahwa langit yang menjulang lurus ke langit. Ilusi pertama adalah di mana titik akhirnya adalah. Musuh yang kita temui sebelumnya tidak terlalu kuat. Tetapi mereka tidak lemah. Sampai batas tertentu. Xiao Yan memahami kekuatannya lebih baik. Dan semua orang mendapat manfaat dalam pertempuran berturut-turut. Itu banyak. Xiao Yan menanggung beban terberat badai. Membenamkan dirinya di hutan gelap lagi. Dan dengan cepat berlari menuju Tong Tianzu. Pengadilan ini tampaknya akan segera berakhir. Faktanya, untuk tim yang tak kenal takut, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Di bawah Tong Tianzu. Waktu yang lama berlalu setelah kedatangan pertama tim Dusan di lapangan kosong di bawah Tong Tianzu.
sebuah tim mulai muncul satu demi satu. Orang kedua yang datang adalah seorang pria dengan rambut putih dan dua tanduk di antara dahinya. Jika Xiao Yan melihatnya, dia secara alami akan mengenalinya. Ini adalah apa yang mereka temui sebelumnya di Aula Suzaku. Dunia. Ling Fei. Ling Fei terlihat seperti anak kecil, sangat tampan, dan juga memiliki rasa yang indah. Tubuhnya tidak berdarah seperti tim God of War. Sebaliknya, semua orang di belakang Ling Fei berpakaian putih, bersih di atasnya, dan sepertinya dia baru saja terbunuh dari hutan gelap. Mata Ling Fei sedikit terangkat, dan dia melihat Ye Jiang yang berbentuk daun duduk di rumah gua pertama di atas Tong Tianzu. Ekspresinya kusam. Mereka masih kuat. Ketika dunia psionik mencapai ujungnya, beberapa suara angin yang kencang terdengar lagi di hutan yang gelap, dan api membumbung tiba-tiba. Lebih dari selusin sosok muncul. Semua orang berkobar-kobar api. Penampilan udara di sekitarnya segera menjadi panas. Guyan Protoss. Ketiga, tidak mengherankan. Setelah kedatangan 5 faksi utama dunia atas, Guyan Protoss dan Psionicx, Kuil Star, Bidang Bunga dan area laut juga tiba secara berurutan. Namun, League of Gods masih di tempat pertama. Yang pertama tiba, diikuti oleh dunia atas. 5 faksi ini mewakili yang terkuat di dunia. Namun, masih ada kesenjangan dengan aliansi pejuang dewa. Tian Jiao dalam umur panjang, sekuat Ye Jiang, hanya bisa memandang ke atas terletak di rumah gua pertama di bagian atas Tong Tianzu. Matanya melirik ke tim yang terus muncul di bawah. Matanya tumpul dan mulutnya dipenuhi senyum bangga. Pada saat ini, berdiri di rumah gua pertama, Ye Jiang merasa seperti dia pada saat ini. Dia menginjak semua kaki Tian Jiao. 5 faksi top dari kelas atas datang dan saling memandang. Tetapi tidak ada niat untuk melakukannya. Karena mereka sudah tiba di sini. Dan kurang dari 4.000 yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam putaran kompetisi berikutnya. Di sini, tentu saja, tidak perlu bergerak. Mempertahankan kekuatan juga merupakan salah satu cara untuk memenangkan permainan. Menurut urutan kedatangan, Dongfu kedua di dunia psionik. Yang ketiga Dian Protoss kuno, Istana Bintang, Bidang Bunga, dan area laut diurutkan dalam urutan. Semuanya menempati Dongfu depan. Tetapi hanya Dongfu pertama yang 9 warna. Gu Lingkuan. Dan tempat kedua ke-9 hanyalah Bai Senshan Lingkuan. Tapi Bai Senshan Lingkuan sudah sangat baik. Bas. Setelah 5 faksi utama kelas 1 tiba, mereka melewati jenggot lagi. Dan kemudian ada ledakan udara merobek hutan gelap. Pertama-tama, tidak ada yang terlihat. 100 bayangan pedang meraung. Dan hujan pedang memenuhi langit. Dan sekelompok talenta datang dari belakang untuk melangkahi pedang. Seolah-olah mereka dapat memotong udara. Aku tidak menyangka bahwa medan pedang di tengah dunia tiba lebih dulu. Di Tiantongzu. Di dalam gua, terdengar suara keraguan. Ya, secara logis berbicara, 3 lingkaran teratas di ruang tengah adalah aula leluhur, area pedang, dan tanah spiritual. Tetapi dari kekuatan semua pihak, aula leluhur sudah mampu bersaing di garis atas. Sungguh aneh bahwa daerah pedang ini tiba di belakang. Petik 2. Sekarang wilayah udara kelas 1 telah tiba. Mungkinkah ada wilayah udara yang kuat? Seekor kuda hitam dapat menghentikan aula leluhur monster iblis. Di dalam gua, jubah biru keras dengan 2 huruf putih tertulis di belakang. Karakter besar. Bintang. Ini adalah paviliun Xingchen dari 5 faksi utama di dunia atas. Ini adalah Tian Jiao, Seng Ying dan Jiang Wu dari paviliun Xingchen. Mungkin masih mencari lingkuan kuno. Mereka yang bisa menjebak aula leluhur iblis telah mencapai Tong Tianzu. Itu adalah klan dewa aliansi pertempuran yang membuatku sedikit penasaran. Seng Ying, apakah kau merasa kuat membunuh? Jiang Wu memiliki garis besar yang jelas dan sosok yang agak kekar. Sekilas, dia bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang berperang. Seng Ying di sebelahnya berbeda. Jika ada bintang di matanya, matanya terlihat sedikit. Sepertinya semuanya diperhitungkan. Dan sekilas, dia adalah orang yang sangat dalam di kota. Namun, beberapa berita mengatakan bahwa God of Fighting Alliance dipermalukan oleh tim dari wilayah udara lebih rendah. Dan banyak hal telah menyebar.
Mungkin kekuatan pembunuh ini dipancarkan oleh God of Fighting Team. Aku tidak tahu. Ya, masyarakat inferior mana yang tidak beruntung. Berani membuat marah kelompok orang gila ini. Seng Ying juga menghela nafas dan berkata perlahan. Jiang Wu sedikit menganggukkan kepalanya. Di bawah pilar Tian-Tian, semakin banyak tim muncul. Setelah kedatangan domain pedang, Spirit Marinir juga muncul. Dan kemudian ada beberapa tim udara atas dan udara tengah. Tapi aula leluhur para leluhur tidak muncul perlahan-lahan. Pada saat yang sama, di suatu tempat di lingkaran dalam kuil Zuyao, tidak ada yang percaya bahwa sekelompok pria besar terjebak oleh Loli. Bibi, nenek, kami dapat memberikan apa yang kamu inginkan. Apakah kita masih tidak bisa mengakui kekalahan? Suara kasar dengan keluhan dan ketidakberdayaan. Jika tidak ada bayangan di wajahnya saat ini, dapat dilihat bahwa wajah kasar tambang kasar itu memerah dan bengkak. Baju besi di tubuh penuh dengan celah. Jika tidak kuat secara fisik, saya takut bahkan tubuh fisik dipotong langsung menjadi dua. Dan semua orang di belakangnya adalah sama. Dapat digambarkan sebagai sengsara. Tidak jauh di depan mereka, ada sosok mungil. Dengan sabit di pundaknya yang kecil. Dan mata ungu biru dalam gelap ada cahaya redup. Yah. Jangan bunuh kamu hari ini. Bawa saja aku ke akhir pertandingan. Aula iblis leluhur memandang sosok kecil ini. Tetapi pada saat ini mereka tidak merasa bahwa dia lemah. Tetapi di mata mereka, dia hanya binatang buas. Binatang buas yang menakutkan. Oke, bagus. Pemimpin aula leluhur, bernama He Cheng, mendengar suara yang jelas seperti anak kecil. Permintaan seperti itu terlalu sederhana bagi mereka. Ayo pergi. Belum terlambat. Ayo. He Cheng memberi isyarat dan segera tertawa penuh hormat. Sosok mungil itu masih di tempat. Duduk langsung di pantat. Dan suara mungil itu sedikit tidak menyenangkan. Aku lelah. Kau datang dan menggendongku. Apa, ingin kami mengangkatmu? Seru He Cheng tanpa sadar. Aula leluhur mereka juga salah satu kekuatan paling kuat di dunia tengah. Mengapa mereka begitu dihina? Dan kata-kata baru saja keluar. Kegelapan mata ungu biru itu marah. Dan suhu di sekitar mereka tiba-tiba turun. Angkat. Segera. Bibi nenek. Jangan marah. Bisakah kita angkat dulu? He Cheng segera merasakan pembunuhan yang mengerikan itu. Dia sudah mencoba kekuatan gadis kecil ini sebelum dia. Jika dia mencobanya sekali, saya khawatir dia harus kehilangan nyawanya di sini. Aula leluhur iblis leluhur. Dengan hormat. Membuat kursi sedan sementara. Sosok mungil itu berjalan seperti kupu-kupu roh. Duduk dengan aman di kursi sedan. Dan terkikik pelan. Aula leluhur dari monster leluhur itu tidak berdaya. Dengan garis hitam di atas dahinya. He Cheng Xin berkata. Mengapa kamu masuk ke bibi dan nenek seperti itu? Tim mana yang kamu datangi? Tolong bantu kami. Tim Dewa Darah juga muncul di bawah Tong Tianzu. Mereka terlihat sedikit malu. Tetapi mereka masih tiba di Tong Tianzu dan berada di atas 100. Hasil seperti itu sudah sangat baik. Oh, sepertinya tim yang tak kenal takut itu belum datang. Serigala Darah melihat sekeliling dan berkata perlahan. Dari beberapa tim. Ketika aku mendengar bahwa Xiao Yan dari tim yang tak kenal takut membunuh beberapa tim berpangkat tinggi. Aku tidak tahu apakah rumor itu benar atau salah. Sue Binyu juga berkata perlahan. Dia tampak lebih rasional. Perhatikan saja berita dari tim yang tak kenal takut. Pada saat yang sama, Sue Binyu dan Blood Wolf sama-sama mendongak dan melihat puncak Tong Tianzu. Di dalam rumah gua pertama, sosok itu duduk dan menunggu. Mereka tahu bahwa itu adalah dewa aliansi pertarungan. Dan orang-orang yang mereka tunggu persis tim yang tak kenal takut tidak diragukan lagi. Sue Bin tertawa kecil di pipinya. Dan berkata, aliansi ini sepertinya tidak ada habisnya dengan tim yang tak kenal takut ini. Aku ingin datang untuk bertemu dengan tim yang tak kenal takut di hutan gelap. Aku menunggu tim yang tak kenal takut muncul. Satu lagi, plotnya sangat sulit untuk ditulis baru-baru ini. Saya tidak ingin mengubah satu lagi. Maafkan saya. Beritahu saya jika saya tidak mengerti. Ketika jumlah tim bertambah, perdebatan terus berlanjut.
Karena League of Gods memiliki pesan bahwa siapapun yang bisa membunuh tim yang tak kenal takut dapat langsung dipilih untuk bergabung dengan League of Gods. Tentu saja, ada banyak orang di lembah ingin mengambil Xiao Yan dan nyawa orang lain. Tetapi sayangnya berakhir dengan kegagalan. Dan tim yang tak kenal takut tidak rendah hari ini. Semua dalam 100. Tentu saja, Cat tidak terlihat sangat mencolok pada pandangan pertama. Tetapi Anda harus tahu bahwa tim-tim dalam 100 semua adalah kelas menengah dan atas. Tetapi hanya satu dari mereka, hanya satu tim dari tim yang tak kenal takut dari kelas bawah. Batas. Kesenjangan semacam ini, bahkan di kejuaraan dunia masa lalu, tidak pernah terjadi pada angkatan udara dunia yang lebih rendah ke dalam 100 besar. Penampilan tim yang tak kenal takut itu seperti kuda hitam, menyegarkan kesadaran baru semua orang. Khususnya, orang-orang sombong dari dunia atas dan tengah ini selalu menganggap diri mereka tinggi. Dan mereka tidak pernah menempatkan dunia yang lebih rendah di mata mereka. Tetapi tim yang berani itu tiba-tiba dimasukkan ke dalamnya. Suara itu terdengar di mana-mana. Ketika saya mendengar bahwa tim Gulan Zehi dikalahkan oleh tim yang tak kenal takut ini. Menurut apa yang saya tahu, dunia Gulan ada di dunia tengah. Dan dunia dengan kepala dan wajah kosong. Tetapi mereka semua dikalahkan. Siapa yang sakral? Dan bagaimana bisa kelas bawah memiliki sumber daya untuk memupuk tim yang kuat seperti itu? Petik 2. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak tahu bagaimana memprovokasi League of Gods. Luar biasa bahwa dunia yang lebih rendah dapat menghasilkan tim yang kuat. Petik 2. Suara itu terus menyebar. Dan 5 faksi utama di dunia atas juga mendengar desas-desus. Ketika desas-desus itu keluar, tim-tim ini diam-diam terkejut. Lingkaran inferior ini kosong. Jadi ada beberapa orang berbakat di tempat yang langka ini. Seng Ying dari Star Hall juga mengangkat alisnya sedikit dan tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, orang-orang berharap untuk semakin banyak. Seberapa kuat dewa yang diberitakan ini berasal dari dunia yang lebih rendah? Seberapa kuatkah aliansi dewa untuk membayar harga yang mahal untuk membunuh sebuah tim dari pangkat bawah keluar? Tapi itu sedikit merugi. Petik 2. Secara bertahap, keluhan antara tim yang tak kenal takut dan God of War Alliance telah menyebar. Mencakup hampir semua hal di lapangan. Ada lebih dari 100 tim pada saat ini. Dan mata tim-tim ini sedang menonton tim-tim yang terus berdatangan. Mereka menunggu tim legendaris yang tak kenal takut muncul. Adegan ini adalah jalan buntu bagi tim yang tak kenal takut. 5 faksi utama di dunia atas semua penasaran. Dan mereka juga penasaran dengan tim yang tak kenal takut ini. Duduk di gua pertama. Ye Jiangpan menutup matanya dan tampak tenang di permukaan. Tetapi seiring waktu, hatinya menjadi semakin gelisah. Dan suasana hatinya untuk membunuh Xiao Yan berubah. Semakin kaya, dan Liang Feng di samping Ye Jiang juga kokoh. Dengan tangan terlipat di dada dan pedang kuno. Hampir semuanya bertingkah seperti ini. Dan orang-orang di belakangnya tidak lemah dan lemah. Faktanya, mereka juga telah mencapai 2 bintang. Dan kekuatan mereka secara keseluruhan adalah satu dari jenis lainnya. Setelah Suyan, mata tertutup Ye Jiang terbuka dengan tajam. Matanya melihat ke arah lapangan di bawah Tong Tianzu. Matanya menyipit, dan dia berkata, tim yang tak kenal takut tidak muncul. Itu datang lebih dulu, karena Xiao Yan telah terlambat. Dia akan mulai dengan Rancang dan Ye Fei Yu dari kuil kuno. Petik 2. Setelah Ye Jiang berkata, tubuhnya adalah gerakan. Dan semua orang di belakangnya mengikuti. Begitu tubuh Ye Jiang bergerak, seluruh Tong Tianzu tiba-tiba menjadi tenang. Semua berpikir bahwa tim yang tak kenal takut telah muncul secara umum. Dan menatap lapangan dengan ngeri. Rancang, bagaimana dengan tuan kecilmu? Mengapa kamu tidak pergi bersamamu? Sosok Ye Jiang berjalan perlahan. Dan bertanya Rancang, yang baru saja keluar dari hutan gelap. Apa yang salah? Apa yang kamu lakukan dengan tuan kecilku? Banyak macam-macam. Rancang juga melangkah maju. Sosoknya yang tinggi terlihat sangat menakutkan. Pertama, dia tertawa pelan. Dan mengatakan yang terakhir. Penuh dengan niat membunuh. Wajah Ye Jiang langsung menjadi suram. Dia pernah berhadapan dengan Rancang. Jadi Ye Jiang tahu bahwa Rancang bukan karakter yang provokatif.
Dan sekarang dia juga kerumunan orang di belakang rancang. Tetapi tampaknya, ini orang-orang dan kuda bukanlah kuil kuno. Hanya dia dan Ye Fei Yu adalah kuil kuno. Orang-orang dan kuda di belakang rancang hanyalah sebuah tim dari udara tengah. Rancang dan Ye Fei Yu baru saja bergabung dengan mereka. Dan persaingan orang-orang di belakang rancang. Meskipun mereka tidak berada di kuil kuno. Tetapi ketika Rancang dan Ye Jiang dari Aliansi Pejuang Dewa berdebat, mereka tidak mundur. Tetapi masih berdiri di belakang Rancang. Semua dengan pandangan tidak melihat apa-apa. Ketakutan adalah kelompok God of Fighting Alliance. Dengan kebencian di mata, tampaknya ada lautan kebencian yang mendalam dengan God of Fighting Alliance. Jangan berpikir bahwa jika kamu bisa bertarung bersamaku di Wong Holemis, kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku. Hari ini tujuanku adalah tim yang tak kenal takut. Jika kuil kuno kamu harus membunuh kepalamu. Aku akan melawan God Alliance. Mata Ye Jiang sedingin mata binatang. Dan dinginnya matanya mengguncang beberapa kebanggaan surgawi dunia. Karena kekuatan Dewa Aliansi jauh lebih kuat daripada yang mereka sadari. Itu hanya sekelompok monster. Umur panjang seperti ini. Seluruh dunia. Hanya beberapa dari mereka yang bisa melakukannya. Rancang mendengar bahwa sosok itu, yang setengah lebih tinggi dari orang biasa, membanting ke depan. Dan tanah tampak bergetar. Lalu mengangkat kepalanya. Menyeringai pada Ye Jiang. Wajah yang awalnya terlihat tebal dan tebal. Pada saat ini niat untuk membunuh melonjak. Mengatakan, untuk membunuh adik laki-laki saya. Maka sebagai saudara, saya tentu tidak akan membiarkan Anda menyakitinya. Jika Anda ingin berkelahi, berkelahi. Momentum kedua belah pihak tiba-tiba pecah. Dan tim di sekitarnya segera menghindar dan menghindar. Karena takut dipukuli. Keluhan antara kuil kuno dan aliansi Dewa Perang tidak terjadi dalam semalam. Dan ada lebih banyak kebencian. Ye Jiang secara alami tidak memahami kuil kuno. Sekarang provokasi Rancang juga membiarkannya mengepal. Tendon biru dahi keras. Mata tiba-tiba menjadi marah. Dengan lampu yang tak terhitung jumlahnya mengawasi, Ye Jiang melangkah keluar dan sumber gas abadi melonjak. Namun, tepat ketika Ye Jiang dan Rancang hendak menggedor bersama, di hutan yang gelap, angin tiba-tiba pecah. Cahaya hitam menyerbu keluar dari hutan, jatuh deras di lokasi, dan memicu awan asap dan debu. Ketika asap menyebar, Fang melihat penguasa kuno dengan nyala api yang di atas penguasa kuno. Seorang tokoh panjang, mengenakan jubah hitam, berdiri diam. Sementara pada saat yang sama, ada suara tenang di alun-alun di bawah kolom surgawi ini, berdering dan beredar. Dendam ini diselesaikan oleh saya. Brother Rancang meminta saya untuk mengadakan putaran. Biarkan saya mengujinya terlebih dahulu. Modal bangga macam apa yang dimiliki limbah ini? Pada saat ini, di alun-alun, garis penglihatan yang tak terhitung jumlahnya diringkas oleh laki-laki kemeja hitam yang berdiri di dudukan ini dan kaki kuno. Saat berikutnya, di seluruh alun-alun, ada kicauan yang bergetar, dan suara berisik. Di alun-alun, Menara Tongtianzu di daerah paling sentral, dan tim terus-menerus tiba pada saat ini. Dan 4.000 dongfus pada Tongtianzu ini juga cepat terisi. Begitu 4.000 dongfus ditempati, itu berarti akan ada ledakan perebutan. Tetapi pada saat ini, mata semua orang ditutupi oleh Ye Jiang, Aliansi Dewa Pejuang, dan Xiao Yan yang muncul di alun-alun. Sosok lurus, pada saat ini, dibutuhkan beberapa saat untuk diisi dengan 4.000 gua. 5 faksi utama di dunia atas semuanya menunjukkan pandangan skeptis. Ye Jiang dan mereka semua akrab. Dan mereka bahkan lebih ingin tahu. Tetapi mereka adalah tim tanpa rasa takut yang diteruskan oleh orang-orang. Xiao Yan muncul lebih dulu. Dan tim yang tak kenal takut bergegas keluar dari kegelapan. Mereka berdiri di samping Xiao Yan. Dan lebih dari selusin tokoh segera menjadi fokus seluruh alun-alun. Ini adalah tim yang tak kenal takut yang akan dibunuh oleh aliansi pejuang-pejuang. Melihat ini, kamu seharusnya benar. Akhirnya muncul. Tim ini dari wilayah udara bawah benar-benar ingin tahu betapa hebatnya dan akan sangat dihargai oleh pasukan seperti League of Gods. Menarik. Aku keluar dan berani memprovokasi Ye Jiang dengan cara ini. Jika itu tidak terduga,
Semua orang di sini sekarang adalah eksistensi pertama. Pantas mendapatkan kekuatan saat ini. Bahkan di dunia atas. Tian Jiao dari 5 faksi kosong juga tidak ada bandingannya. Petik 2. Sekarang jangan langsung menyimpulkan. Kuil kuno itu tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan tim yang tak kenal takut ini. Ilusi pertama adalah pertunjukan yang begitu bagus. Petik 2. Petik 2. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari seluruh Tong Tianzu dan orang-orang masih di alun-alun. Kemudian, banyak tokoh dijarah, jatuh di sekitar alun-alun, atau memasuki gua Tong Tianzu. Kekuatan-kekuatan ini yang telah tiba sejauh ini pada dasarnya adalah udara atas dan udara sedang. Tian Jiao dari kekuatan-kekuatan ini secara alami jauh di depan dan merupakan penantang untuk seluruh kejuaraan dunia. Namun, kekuatan-kekuatan ini menghadapi ketika 5 faksi teratas di wilayah udara atas dan 3 pasukan teratas di wilayah udara tengah harus berhati-hati. Reputasi God of Fighting Alliance telah menyebar, seperti pembunuhan Ye Jiang, dan tidak ada pasukan yang berani memprovokasi itu. Pada saat tim yang tak kenal takut muncul, tidak diragukan lagi membuat suasana di lapangan tiba-tiba mendidih. Tidak ada yang mau melihat tim seperti apa ini. Berani jadi berani. Berani memprovokasi yang nyaris tak terkalahkan ini aliansi Dewa Perang. Menarik, ini benar-benar sebuah tim dari wilayah udara yang lebih rendah. Tetapi yang mengejutkan saya, mereka berani tampil dengan cara ini. Wajah Seng Yingying, salah satu dari 5 faksi utama dari wilayah udara atas, muncul di wajahnya. Dengan ekspresi bersemangat, saya menyaksikan adegan ini di pengadilan. Di dunia psionik, di rumah gua kedua. Ling Fei juga berdiri dan datang ke gerbang rumah gua. Dan melihat kedua tim di bawah alun-alun. Ketika mereka melihat Xiao Yan dan Xia Zhenghui dalam tim, mereka tampak sedikit kecilkan. Di Suzaku Hall, Ling Fei menganggap mereka berasal dari alam bawah. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa tim seperti itu akan datang dari alam bawah. Dan juga menanggung kebencian seperti itu. Sayang sekali, Ling Fei menghela nafas. Mengagumi Xiao Yan dan Xia Zhenghui karena kekuatan jiwa mereka. Jika mereka kalah, ada 2 dari mereka. Bakat mereka sangat bagus. Feng Chan. Jika mereka bisa menyelamatkan mereka, itu tidak akan membuang-buang bakat. Kata Ling Fei. Perlahan berbicara. Memanggil namanya. Seorang wanita jangkung di sebelahnya berjalan dengan lembut. Matanya berkibar. Matanya yang putih memancarkan dingin yang mulia. Dan ketika dia melirik dengan lembut, dia juga pulih dengan lembut. Kekuatan kedua roh suci tidak sebanding dengan risiko kita. Xiao Fei. Kita masih tidak ingin menimbulkan masalah. Kali ini, tujuannya bukan hanya itu. Kita harus melangkah lebih jauh, dan mustahil bagi League of Gods untuk memasuki dunia fantasi kedua hidup-hidup. Suara dingin Feng Chan terdengar perlahan. Dan mata putihnya tidak memiliki emosi ekstra. Tampaknya dia tidak tertarik pada dendam antara tim yang tak kenal takut dan League of Gods. Adalah untuk terus duduk di lingkuan kuno. Mata air membasahi pakaian. Dan pakaian yang dibasahi air menjadi tembus cahaya. Dan di bawah pakaian itu, sosok indah tiba-tiba muncul. Membuat mulutnya kering. Jari-jari putih. Disisihkan dengan santai. Sedikit menyipitkan mata. Memberi orang perasaan menginginkan sesuatu. Ling Fei menoleh dan melirik Feng Zhen. Wajah tampan itu juga mengungkapkan senyum yang bermakna. Melangkah langsung ke lingkuan kuno. Terciprat dengan air. Dan kemudian menyentuh 2 tangan yang lembut dan tersenyum. Kamu tidak percaya dengan penglihatanku. Feng Chan menghadapi perilaku Ling Fei. Indah ke wajah ekstrim. Sedikit rasa malu muncul. Dengan lembut mengangkat tangan Ling Fei. Dan kemudian melirik dada Ling Fei. Hanya sosokmu. Dan mata. Feng Chan tiba-tiba menutupi mulutnya dan tersenyum. Pipi Ling Fei yang tampan juga muncul memerah. Setelah airnya basah, jubah Ling Fei juga menunjukkan 2 kecil kuncup bunga. Dan penampilan Feng Zhen, hanya saja penyihir kecil itu melihat penyihir besar. Jika kamu tidak percaya, lihatlah. Tim yang aku hargai pasti akan memberitahumu apa yang tidak terduga. Wanita. Karena rambut pendek mereka cenderung dipandang sebagai pria. Tapi sekarang tampaknya Ling Fei hanya terbelakang. Dan dia adalah gadis yang tampan.
Jika Xiao Yan dan Xia Zhenghui tahu bahwa Ling Fei adalah seorang gadis, mereka akan terkejut. Karena dari penampilan, selain dari penampilan Ling Fei, mereka hanya lebih cantik dan tidak bisa melihat sedikit feminitas. Bunga-bunga, lautan, dan dewa-dewa kuno dari dunia atas memandang Xiao Yan yang memainkan penampilan profil tinggi. Menonton adegan ini dengan penuh minat. Bertanya-tanya mengapa tim seperti itu akan memprovokasi aliansi memerangi dewa satu demi satu. Semua wanita dari Huayu Jiekong mengenakan kerudung putih bertopeng, hanya menunjukkan sepasang mata yang indah di udara. Tetapi ini hanya kasusnya. Dan itu juga membuat air liur kepada pria yang tak entah kenapa. Dia menjadi murid kuil kuno. Dia telah menambahkan beberapa saudara secara misterius. Sekarang pihak lain lebih bersedia untuk mengabaikan hidupnya demi dirinya. Xiao Yan memiliki semua keraguan mengapa. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan tidak memikirkannya lagi. Menahan api langit untuk memegang penguasa kuno. Dan nyala api meningkat. Dan api panas tiba-tiba naik ke langit. Tim yang tak kenal takut. Xiao Yan. Kuil kuno. 9 tua. Datang dan bertarung. Fight God Alliance. Ayo pergi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dan suaranya yang dalam menyebar seperti suara dering. Dan itu jatuh ke telinga Rancang dan Ye Feiyu. Bau wajah kedua pria itu menunjukkan senyum berbahaya. 9 guru. Ayo pergi bersama. Rancang menoleh. Menatap Xiao Yan. Dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan senyum tak kenal takut. Xiao Yan memandang Rancang. Mengangguk dengan lembut. Memegang penguasa kuno dengan api langit. Dan tiba-tiba berlari. Pada Tong Tianzu, Guyan Protos, sekelompok orang yang tidak tertarik pada hal ini, tiba-tiba membuka mata mereka dan melihat saat ketika api Xiao Yan pecah. Cara api yang kuat, ini terasa. Kenapa sedikit familiar? Seperti dewa kuat keluargaku. Kepala Guyan Protos bergumam. Sementara yang lain semua terkejut. Awalnya, dia tidak peduli dengan pertempuran ini sama sekali. Tetapi ketika api langit Xiao Yan meletus, itu menarik perhatian semua Protos kuno. Xia Zhenghui, biarkan anjing itu. Gigitan. Suara Xiao Yan tiba-tiba keluar. Xia Zhenghui sedikit mengangguk. Dan segera di belakangnya, mayat setan memancarkan kedinginan dingin. Kaki layu, maju menginjak, bentuknya juga penjarahan. Di bawah pemanasan terus-menerus dari Xia Zhenghui, dan setelah membunuh sekte setan mayat, ia memperoleh beberapa cara untuk mengendalikan mayat dan metode meningkatkan mayat. Dan kemudian melewati Ding Yue setelah beberapa transformasi. Beberapa emas bergetar ditambahkan ke tubuh mayat iblis. Dan kekerasan fisiknya tidak kalah dengan gayung bintang 5. Ditambah dengan kekuatan jiwa suci Xia Zhenghui yang kuat. Kekuatan mayat iblis ini telah sangat meningkat. Bahkan jika itu melawan 5 bintang. Itu bukan tanpa harapan. Bahwa Ye Jiang menatap setan penjarahan. Dan kemudian dia tersenyum. Tetapi ada semacam kedinginan dalam senyuman. Jenis cara tercela ini. Mengandalkan mayat untuk bertarung. Pada akhirnya sulit untuk menjadi elegan. Tetapi tidak masalah. Anda menunjukkan semua kemampuan Anda. Petik 2. Karena, bagaimanapun juga, kamu masih rentan di hadapan kami. Saat berbicara, tinju seukuran gunung Rancang sudah meluncur turun. Ye Jiang memandang Rancang. Wajahnya dingin. Dan sumber gas abadi yang agung tiba-tiba meledak. Jadi dia tergila-gila pada tinjunya. Bersatu. Dan kemudian menghantam tinju Rancang. Boom. Keduanya dibungkus dalam sumber gas abadi yang kaya dan ekstrim. Dan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi. Meledak bersama di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan telah tiba pada saat ini. Tetapi ketika Xiao Yan akan bertarung melawan Ye Ye bersama-sama, Xiao Yan merasa hanya di atas kepalanya dan memiliki kekuatan yang sangat sombong yang ditekan. Xiao Yan mendongak dengan keras, hanya untuk melihat bahwa di udara, ada pedang kuno, seukuran gunung yang setengah berdinding, meluncur ke arahnya. Di depan Xiao Yan, sesosok muncul. Memegang dadanya dengan kedua tangan dan pedang kuno di depan dadanya. Membuat suara pedang yang berdengung. Lawanmu adalah aku. Sosok ini persis Liang Feng. Meskipun kekuatan Liang Feng tidak sebagus Sungai Yejiang, itu juga telah mencapai tengah bintang 5 dosian. Dan kekuatannya sangat mengejutkan.
Bahkan jika Xiao Yan menerobos tahap akhir dari Samsung Dosian, masih ada celah antara Liang dan Bintang 5 Dosian. Untuk mengalahkan Liang Feng, kekuatan Xiao Yan saat ini sudah cukup. Samsung bertarung dengan makhluk abadi. Liang Feng memandang Xiao Yan tanpa terduga. Dan sepertinya tidak pernah berpikir kekuatan Xiao Yan akan sangat lemah. Wajah dingin Liang Feng sedikit terkejut. Bahkan jika itu sedikit tersebar, itu benar-benar bergerak. Aku khawatir itu adalah ini tipuan yang tidak bisa Anda ambil. Petik 2. Xiao Yan memandang bayangan besar pedang yang dibalut horor. Dan matanya sedikit tenggelam. Xiao Yan bisa merasakan bahwa pedang Liang Feng tidak habis. Setidaknya itu 9 poin. Tembakan itu merupakan langkah membunuh. Dan saya tidak pernah berpikir untuk menguji lawan saya. Setelah Anda menekan, bunuh lawan Anda. Zijin Fury, tubuh guntur Dewa Kuno, tubuh guntur Xuan. Xiao Yan membuka matanya. Dan mata Raimang berkedip-kedip. Pada saat ini, lengannya juga gemuruh keras. Dan suara guntur meledak. Pada saat ini, saya melihat kilat merah menyala. Tubuh guntur kuno, tubuh guntur yang sebenarnya. Xiao Yan mengertakkan gigi dan membuka mulutnya lagi. Guntur merah mengamuk dari lengannya. Saat ini, Xiao Yan memaksa dirinya untuk melatih tubuh guntur kuno ke tempat pertama. Double True Thunderbolt. Hong Lei berlari melintasi tubuh Xiao Yan. Dan segera, kekuatan fisik Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Perasaan dari tubuh segera membuat mata Xiao Yan panas. Suster 9 dan Suster ke-8 dapat membantu Anda. Pada saat ini, sosok mungil Ye Feiyu juga muncul. Payung kuno diputar dan halo menyebar. Tiba-tiba menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Kekuatan yang kuat mengalir ke Xiao Yan di dalam tubuh. Tiba-tiba, napas Xiao Yan tiba-tiba meningkat menjadi 4 bintang. Ini dari teknik pertarungan booster Ye Feiyu, yang bisa membuat Xiao Yan jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Tapi itu tidak cukup. Xiao Yan tahu. Tidak cukup. Pedang Liang Feng. Dalam kondisi saat ini, pasti akan dipukul dengan keras bahkan jika dia dengan enggan memblokirnya. Cedera serius berarti kegagalan. Dan kegagalan berarti kematian. Jadi, itu belum cukup. Saat ini, Xiao Yan telah memadatkan 100 api di telapak tangannya. Tetapi kohesi itu tidak berhenti. Ketika Xiao Yan mengertakkan giginya, seorang Ling Yun Xuantian dan muncul lagi di tangannya dan langsung dilemparkan ke mulut. Napas Xiao Yan melonjak lagi. Periode awal dari 4 bintang. Periode tengah dari 4 bintang. Sampai periode akhir dari 4 bintang. Bayangan pedang besar semakin dekat dan lebih dekat. Jenis penindasan menyebabkan tanah di bawah Xiao Yan mulai retak. Tetapi jelas bahwa alun-alun ini diperkuat secara khusus. Jika itu adalah tanah biasa, saya khawatir itu akan meledak ke masa lalu. Jurang maut. Bayangan pedang besar ditekan pada saat ini. Sosok Xiao Yan yang terlihat seperti wijen di bawah bayangan pedang. Ada ratusan teratai api surgawi di bawah kepalan tangan. Dan jari-jari dikencangkan satu persatu untuk mengencangkan teratai api itu. Semua terbungkus di bawah kepalan tangan. Ketika jari terakhir dikumpulkan, api yang tak berujung meledak dari jari-jari Xiao Yan. Lautan api naik dari langit dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Dan wilayah lautan api lebih besar dari bayangan pedang besar Liang Feng. Pada periode akhir dari Samsung Douban, ini adalah trik membunuh teratas dari tahap tengah. Entah kenapa, dia menjadi murid kuil kuno. Dia telah menambahkan beberapa saudara secara misterius. Sekarang pihak lain lebih bersedia untuk mengabaikan hidupnya demi dirinya. Xiao Yan memiliki semua keraguan mengapa. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan tidak memikirkannya lagi. Menahan api langit untuk memegang penguasa kuno. Dan nyala api meningkat. Dan api panas tiba-tiba naik ke langit. Tim yang tak kenal takut. Xiao Yan. Kuil kuno. 9 tua. Datang dan bertarung. Fight God Alliance. Ayo pergi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dan suaranya yang dalam menyebar seperti suara dering. Dan itu jatuh ke telinga Rancang dan Ye Feiyu. Bau wajah kedua pria itu menunjukkan senyum berbahaya. 9 guru. Ayo pergi bersama. Rancang menoleh. Menatap Xiao Yan. Dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan senyum tak kenal takut. Xiao Yan memandang Rancang. Mengangguk dengan lembut. Memegang penguasa kuno dengan api langit.
dan tiba-tiba berlari. Pada Tong Tianzu, Guyan Protos, sekelompok orang yang tidak tertarik pada hal ini, tiba-tiba membuka mata mereka dan melihat saat ketika api Xiaoyan pecah. Cara api yang kuat, ini terasa. Kenapa sedikit familiar? Seperti dewa kuat keluargaku. Kepala Guyan Protos bergumam. Sementara yang lain semua terkejut. Awalnya, dia tidak peduli dengan pertempuran ini sama sekali. Tetapi ketika api langit Xiaoyan meletus, itu menarik perhatian semua Protos kuno. Xia Zhenghui, biarkan anjing itu. Gigitan. Suara Xiaoyan tiba-tiba keluar. Xia Zhenghui sedikit mengangguk. Dan segera di belakangnya, mayat setan memancarkan kedinginan dingin. Kaki layu, maju menginjak. Bentuknya juga penjarahan. Di bawah pemanasan terus-menerus dari Xia Zhenghui, dan setelah membunuh sekte setan mayat, ia memperoleh beberapa cara untuk mengendalikan mayat dan metode meningkatkan mayat, dan kemudian melewati Ding Yue setelah beberapa transformasi. Beberapa emas bergetar ditambahkan ke tubuh mayat iblis, dan kekerasan fisiknya tidak kalah dengan gayung bintang 5. Ditambah dengan kekuatan jiwa suci Xia Zhenghui yang kuat, kekuatan mayat iblis ini telah sangat meningkat. Bahkan jika itu melawan 5 bintang, itu bukan tanpa harapan. Bahwa Ye Jiang menatap setan penjarahan. Dan kemudian dia tersenyum. Tetapi ada semacam kedinginan dalam senyuman. Jenis cara tercela ini, mengandalkan mayat untuk bertarung, pada akhirnya sulit untuk menjadi elegan. Tetapi tidak masalah. Anda menunjukkan semua kemampuan Anda. Petik 2. Karena, bagaimanapun juga, kamu masih rentan di hadapan kami. Saat berbicara, tinju seukuran gunung Rancang sudah meluncur turun. Ye Jiang memandang Rancang. Wajahnya dingin. Dan sumber gas abadi yang agung tiba-tiba meledak. Jadi dia tergila-gila pada tinjunya. Bersatu. Dan kemudian menghantam tinju Rancang. Boom. Keduanya dibungkus dalam sumber gas abadi yang kaya dan ekstrim. Dan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi, meledak bersama di bawah tatapan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan telah tiba pada saat ini. Tetapi ketika Xiaoyan akan bertarung melawan Ye Ye bersama-sama, Xiaoyan merasa hanya di atas kepalanya dan memiliki kekuatan yang sangat sombong yang ditekan. Xiaoyan mendongak dengan keras, hanya untuk melihat bahwa di udara, ada pedang kuno, seukuran gunung yang setengah berdinding, meluncur ke arahnya. Di depan Xiaoyan, sesosok muncul, memegang dadanya dengan kedua tangan dan pedang kuno di depan dadanya, membuat suara pedang yang berdengung. Lawanmu adalah aku. Sosok ini persis Liang Feng. Meskipun kekuatan Liang Feng tidak sebagus Sungai Ye Jiang, itu juga telah mencapai tengah bintang 5 dosian. Dan kekuatannya sangat mengejutkan. Bahkan jika Xiaoyan menerobos tahap akhir dari Samsung dosian, masih ada celah antara Liang dan bintang 5 dosian. Untuk mengalahkan Liang Feng, kekuatan Xiaoyan saat ini sudah cukup. Samsung bertarung dengan makhluk abadi. Liang Feng memandang Xiaoyan tanpa terduga. Dan sepertinya tidak pernah berpikir kekuatan Xiaoyan akan sangat lemah. Wajah dingin Liang Feng sedikit terkejut. Bahkan jika itu sedikit tersebar, itu benar-benar bergerak. Aku khawatir itu adalah ini tipuan yang tidak bisa Anda ambil. Petik 2. Xiaoyan memandang bayangan besar pedang yang dibalut horor. Dan matanya sedikit tenggelam. Xiaoyan bisa merasakan bahwa pedang Liang Feng tidak habis. Setidaknya itu 9 poin. Tembakan itu merupakan langkah membunuh. Dan saya tidak pernah berpikir untuk menguji lawan saya. Setelah Anda menekan, bunuh lawan Anda. Zijin Fury. Tubuh guntur Dewa Kuno. Tubuh guntur Xuan. Xiaoyan membuka matanya. Dan mata Raimang berkedip-kedip. Pada saat ini, lengannya juga gemuruh keras. Dan suara guntur meledak. Pada saat ini, saya melihat kilat merah menyala. Tubuh guntur kuno. Tubuh guntur yang sebenarnya. Xiaoyan mengertakkan gigi dan membuka mulutnya lagi. Guntur merah mengamuk dari lengannya. Saat ini, Xiaoyan memaksa dirinya untuk melatih tubuh guntur kuno ke tempat pertama. Double True Thunderbolt. Hong Lei berlari melintasi tubuh Xiaoyan. Dan segera, kekuatan fisik Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat. Perasaan dari tubuh segera membuat mata Xiaoyan panas. Suster 9 dan Suster ke-8 dapat membantu Anda. Pada saat ini,
Sosok mungil Ye Feiyu juga muncul. Payung kuno diputar dan halo menyebar. Tiba-tiba menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Kekuatan yang kuat mengalir ke Xiaoyan di dalam tubuh. Tiba-tiba, napas Xiaoyan tiba-tiba meningkat menjadi 4 bintang. Ini dari teknik pertarungan booster Ye Feiyu, yang bisa membuat Xiaoyan jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Tapi itu tidak cukup. Xiaoyan tahu. Tidak cukup. Pedang Liang Feng. Dalam kondisi saat ini, pasti akan dipukul dengan keras bahkan jika dia dengan enggan memblokirnya. Cedera serius berarti kegagalan. Dan kegagalan berarti kematian. Jadi, itu belum cukup. Saat ini, Xiaoyan telah memadatkan 100 api di telapak tangannya. Tetapi kohesi itu tidak berhenti. Ketika Xiaoyan mengertakkan giginya, seorang Lingyun Xuantian dan muncul lagi di tangannya dan langsung dilemparkan ke mulut. Napas Xiaoyan melonjak lagi. Periode awal dari 4 bintang. Periode tengah dari 4 bintang. Sampai periode akhir dari 4 bintang. Bayangan pedang besar semakin dekat dan lebih dekat. Jenis penindasan menyebabkan tanah di bawah Xiaoyan mulai retak. Tetapi jelas bahwa alun-alun ini diperkuat secara khusus. Jika itu adalah tanah biasa, saya khawatir itu akan meledak ke masa lalu. Jurang maut. Bayangan pedang besar ditekan pada saat ini. Sosok Xiaoyan yang terlihat seperti wijen di bawah bayangan pedang. Ada ratusan teratai api surgawi di bawah kepalan tangan. Dan jari-jari dikencangkan satu persatu untuk mengencangkan teratai api itu. Semua terbungkus di bawah kepalan tangan. Ketika jari terakhir dikumpulkan, api yang tak berujung meledak dari jari-jari Xiaoyan. Lautan api naik dari langit dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Dan wilayah lautan api lebih besar dari bayangan pedang besar Liang Feng. Pada periode akhir dari Samsung Douban, ini adalah trik membunuh teratas dari tahap tengah. Dan ketika lautan api unggun Xiaoyan meledak, Proto Yan kuno berdiri pada saat yang sama di Gua Tongtongzu, dan melihat pertempuran sengit di depannya dengan takjub. Sebenarnya, kekuatan nyala api telah diberikan sedemikian ekstrim. Sepertinya ada guntur dalam nyalanya. Kedua energi ini sangat keras. Orang ini mampu mengendalikan kekuatan yang sangat kuat bersama-sama. Kekuatan seperti itu, sepertinya tidak datang dari dunia bawah. Petik 2. Guyan Protos menyuarakan kecurigaan. Karena nyala api di tubuh Xiaoyan membuat Guyan Protos memperhatikannya. Cici, lautan api langsung menyelimuti bayangan pedang besar itu. Dan guntur merah berkedip dalam nyala api. Klik, suara melengking terdengar ngeri. Hanya untuk melihat segera. Sesosok berdiri di antara lautan api. Dengan tinjunya naik. Dan dihadapkan dengan bayangan pedang besar oleh kekuatan daging. Ketika guntur merah terisi, retakan meledak seperti jaring laba-laba dengan cepat di atas seluruh bayangan pedang. Kemudian, di bawah mata cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan di bawah mata Liang Feng yang sedikit berubah. Bayangan pedang besar itu berubah menjadi ledakan. Semua meledak. Langkah membunuh Liang Feng. Xiaoyan sangat diblokir. Dan ketika bayangan pedang besar menghilang, di lautan api yang menyebar, sesosok manusia bergoyang di lautan api. Dan pasukan pencegah mengejutkan semua orang di lapangan. Hentikan, hentikan, tak terbayangkan. Luar biasa. Dikatakan bahwa Liang Feng berada di atas kendo dan telah mencapai puncaknya. Bahkan yang kuat di bidang pedang ingin membuatnya 3 runcing. Pedang ini, aku khawatir, pejuang bintang 4 biasa akan dibunuh secara langsung. Tapi orang ini, hanya dari dunia bawah. Petik 2. Seluruh suara tiba-tiba bergema. 5 faksi utama di kelas atas telah mengejutkan mereka dengan melihat pertemuan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Tampaknya pada saat ini, rumor tentang tim yang tidak takut bukan hanya rumor. Mereka dapat menjadi satu-satunya kelas yang lebih rendah dalam 100. Menjadi kosong bukanlah keberuntungan, tetapi kekuatan nyata. Otot-otot di sudut mulut Liang Feng agak kaku. Tetapi dia juga memaksakan senyum. Mengatakan, sepertinya mataku canggung. Tapi, kekuatanmu didasarkan pada peningkatan. Itu sudah merupakan langkahku. Ini menjengkelkan bagimu. Tapi bagiku, pembunuhan seperti itu bisa dilakukan lebih dari sekali. Petik 2. Sosok Xiaoyan bergoyang di lautan api. Ketika melangkah keluar, api di sekelilingnya tiba-tiba kembali ke tubuh Xiaoyan di sepanjang pori-pori Xiaoyan.
Peri bertarung bintang 5. Ini benar-benar sedikit rumit. Suara Xiaoyan keluar perlahan. Tapi tidak ada tanda-tanda menyusut dalam suara datar. Di sisi rancang, ada bantuan korps iblis. Dan tak terkalahkan untuk bertarung dengan Ye Jiang. Intensitasnya tidak kalah dengan sisi Xiaoyan. Serangan rancang jelas jatuh ke arah angin. Tetapi korps iblis kuat. Kekuatan Ye Jiang juga membuat Ye Jiang tidak bisa menang pada setengah satu. Semua anggota tim yang tak kenal takut dikirim. Tetapi ketika berhadapan dengan para dewa-dewa perang, tim itu dengan cepat berpaling ke satu sisi. Long Yan, Long Xitian, dan Xiao Xiao. Ketiganya dengan kekuatan fisik terkuat. Semuanya menembak mundur, meludahkan darah. Dan setelah menstabilkan tubuh, mereka hanya menyeka darah dari sudut mulut mereka. Dan itu lagi. Terburu-buru. Jika ini terus berlanjut, tim yang tak kenal takut akan dikalahkan pertama. Karena Xiaoyan ditembaki oleh Liang Feng. Dan para pemain yang tersisa di aliansi Dusan kuat dan tak tertandingi. Si Yu dan Wang Dia adalah dua pejuang bintang 4. Dan sulit untuk menolak. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang bergegas keluar dan bergabung dalam pertempuran untuk membantu tim yang tak kenal takut melawan aliansi Dewa Allah bersama-sama. Ruang angkasa. Kejut benua. Dan bantu kamu. Lebih dari selusin figur. Tiba-tiba bergabung dalam konfrontasi dengan lebih dari selusin orang di League of Gods. Dan pria yang dipimpin oleh tim daratan Jinghong telah mencapai kekuatan bintang 4 bintang. Ada dua puncak Samsung di sampingnya. Para pemain yang kuat. Bergabung dengan mereka. Tiba-tiba membiarkan tim tak kenal takut yang tak kenal takut itu meringankan banyak tekanan. Dan tim ini adalah tim yang sama persis yang datang dengan rancang dan Ye Fei Yu dan dilindungi oleh kuil kuno. Kemudian, pada saat ini, kuil kuno dalam kesulitan. Dan mereka secara alami tidak akan berpangku tangan. Benua Jinghong dan tim yang tak kenal takut bersama-sama menghadapi orang-orang yang dipimpin oleh aliansi Dewa Tempur Si Yu dan Wang He. Adapun Jiang Ya, itu hilang. Rancang dan korps iblis. Melawan Ye Jiang. Puncak peri berperang bintang 5. Memiliki beberapa kesulitan. Tetapi hampir tidak bisa mendukung mereka. Di sisi lain, kesenjangan terbesar adalah antara Xiaoyan dan Liang Feng. Rancang dan jenazah menunda-nunda Ye Jiang yang terkuat. Anggota tim yang tak kenal takut. Dan benua Jinghong menyeret anggota aliansi Dewa Perang. Sekarang tampaknya kemenangan pertempuran adalah melihat Xiaoyan dan Liang Feng berkelahi. Tapi langkah pembunuhan tidak berhasil. Pedang kuno Liang Feng berdengung di dadanya. Memancarkan pedang keras bersenandung. Setelah dihina oleh Xiaoyan, dia sangat marah. Sebuah pedang bernyanyi. Pedang kuno keluar dari sarungnya. Jenis penindasan juga meresap. Penindasan yang kuat membuat dada Xiaoyan terasa pengap. Kulit Xiaoyan berubah. Melihat sosok Liang Feng, tangan Xiaoyan mengepalkan 2 poin. Sekarang ia punya firasat buruk di hatinya. Kali ini, ada beberapa orang yang meremehkan aliansi Dewa Pertempuran. Ini agak terlalu bangga. Di zaman kuno, ada seorang pendekar pedang menghancurkan. Hari ini, Liang Feng terbunuh. Pergi pedang. Liang Feng masih dalam kondisi. Tetapi pedang kuno di depan dadanya sudah tergantung di depannya. Ketika suara itu jatuh, pedang kuno tiba-tiba meledak ke udara dan berubah menjadi sentuhan mang dingin. Pada suara ledakan sonik meledak ke telinga. Seperti pedang di lolongan hantu. Jika kamu memblokir pedangku, kamu menang. Jika kamu tidak bisa memblokir, kamu adalah salah satu dari puluhan ribu jiwa yang mati di bawah pedangku. Liang Feng berbicara dengan dingin. Wajahnya yang tanpa ekspresi bahkan lebih kejam. Meskipun sosok Liang Feng bergerak sedikit, pedang ini hampir mengeringkan semua sumber keabadian di tubuh Liang Feng. Liang Feng sudah memiliki nama panggilan, yang disebut, One Sword Kills the Air. Pembunuhan pedang ini juga merupakan langkah membunuh Liang Feng. Pedangnya, terbungkus obsesinya dengan kendo. Bahkan lebih meyakinkan untuk membunuh musuh, hanya menggunakan satu pedang. Jika musuh tidak mati, dia sudah mati. Namun, di bawah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Liang Feng masih berdiri di sini. Yang berarti bahwa musuh-musuh yang berperang melawannya mati di bawah pedangnya. Karena dia tidak memiliki pedang kedua, satu pedang pasti akan mati. Bas, terdengar gemuruh di atas pedang kuno.
dan ombak menakjubkan muncul. Pedang ini membuat orang yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling terlihat ngeri, dan jauh dari mampu merasakan kekuatan pencegah berdesir dari pedang kuno ini. Bahkan 5 faksi teratas di dunia, semua Upama kowe ngerti rasa atiku iki tenan urip sesandingan nanging ati ora krasan kita coba tak lakoni kita coba